Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku membuat readingan pick a card reading untuk bulan November tahun 2020 ya. Jadi kebaikan apa sih yang akan terjadi di bulan November tahun 2020? Di sini sudah ada dua pile ya. Ya, kalian udah bisa lihat dari sekarang ya, atau bisa milih dari sekarang. Readingan ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Seperti biasanya ini tentang kehidupan, karir, keuangan, dan juga cinta yang akan terjadi di bulan November tahun 2020 ya. Nanti berikutnya aku akan upload juga untuk yang percintaannya di bulan November ya. Maksudnya percintaan secara ini ya, hanya percintaan aja yang dilihat gitu loh, yang dibaca. Kalau sekarang ada kehidupan, karir, keuangan, dan juga cinta di bulan November tahun 2020 ya. Ini PL 1, ini PL 2 ya. Ini khusus untuk bulan November aja, dan juga nanti timestamp untuk file kedua aja ya. Kamu bisa cek di deskripsi box di bawah video ini ya. Itu sih, jadi kebaikan apa sih yang akan terjadi di bulan November tahun 2020 ya. Semoga bagus-bagus ya. Untuk kalian yang mungkin tertarik untuk private reading atau personal reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini juga, dan juga ada tata caranya ya. Di sini pada satu ada kartu Eight of Wands atau Eight of Pentacles ya, kalau di tarot biasa. Oke. Dan di pile kedua ada kartu Queen of Wands ya. Queen of Wands. Silakan pilih dengan intuisi, dengan kata hati kamu, mana yang paling bersinar, mana yang memanggil. Saya sih nggak pernah pakai batu-batuan ya. Saya ada sih batu-batuan, tapi dalam bentuk sudah jadi cincin ya. Dan entah kenapa saya selalu pengennya begini gitu, nggak pakai apa tuh, alat bantu, karena mungkin kamu bisa pilih dari angkanya ya, bisa pilih dari warnanya, dari gambarnya, dari kartunya apakah kamu perlu menjamkan mata. Kadang-kadang kartunya itu bisa lebih besar atau lebih kecil ketika kamu membuka mata gitu ya, atau dari awal kamu pas ngeklik video ini kamu udah tahu kamu milih yang mana, atau udah ada yang memanggil kamu gitu. Jadi kebaikan apa sih yang akan terjadi di bulan November tahun 2020? Kita akan mulai dari PL 1 ya. Untuk PL keduanya kita mundurin dulu ya. Ini PL 1 ada kartu Eight of Pentacles. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya juga ya. Untuk kehidupannya dulu ya, kehidupanmu yang memilih PL 1 di bulan November tahun 2020 biasanya akan nyambung pada karir, keuangan, dan juga cintanya ya. PL 1 kebaikan apa yang akan terjadi di bulan ada kartu King of Wands, Three of Cups, dan ada kartu Two of Wands ya. Di sini aku bisa melihat bahwa kamu sedang fokus
bisa saja kamu fokus dalam pekerjaan ya, karena di sini aku melihat kamu seperti orang yang sudah menemukan jalan ya, atau di bulan November kamu akan menemukan arah yang tepat untuk pekerjaan atau karir kamu ya, karena di sini aku lihat kamu memang fokus di situ. Ada kartu Eight of Pentacles ya, kamu juga ada kartu King of Wands, kamu seperti sudah pegang kendali atas kehidupan yang kamu inginkan, arahnya kemana kamu yang pegang ya, atau kamu lagi memulai suatu bisnis baru juga bisa ya. Apa kamu mulainya di bulan November gitu ya, bisa saja bisnis minuman ya, karena sepertinya akan rame nih aku lihat. Ya bisa sih bisnis minuman kopi gitu ya, kafe kopi gitu, ngopi atau apa gitu kan, banyak tuh yang minuman-minuman tuh zaman sekarang ya. Dan aku merasa kamu memang sudah menemukan jalannya, kayak kamu tuh sudah cocok banget, ini kerjaan emang kesukaan kamu banget, kamu seneng banget melakukannya, kamu pengen membesarkan bisnis kamu ini atau pekerjaan kamu ini ya, kamu udah yakin banget sama pilihanmu ya, seperti itu. Dan di sini juga terlihat tentang percintaannya ya, apakah kamu sebelumnya punya hubungan dengan dua orang ya? Apakah kamu punya dua pilihan di sini, karena aku lihat di bulan November kamu akan memutuskan untuk memilih salah satu dari mereka ya, kayak kamu akhirnya menemukan nih yang tepat untuk kamu yang mana dari dua orang ini gitu. So kamu akan lebih fokus kepada dia. Mungkin kamu bisa saja sih ya ketemu orang yang baru yang ternyata lebih peduli sama kamu, lebih sayang sama kamu, dan akhirnya kamu mungkin akhirnya bisa pergi dari yang lama gitu ya. Jadi seperti itu situasinya. So kita akan lihat dari karir keuangannya dulu ya. Oke. Pile 1 karir keuangannya, kebaikan apa sih yang akan terjadi? Angel, please clarify this situation, please tell me what's the right. Thank you so much, thank you so much. Wow. Bagus ya. So, aku melihatnya begini ya. Ada sesuatu kamu merasa menemukan seperti ketemu jodoh dalam karir pekerjaan ya. Seperti ketemu sesuatu yang kamu sukain banget, yang memang ini bisa jadi bisnis impian kamu kah gitu ya, atau memang kamu pengen banget kerja ini ya. Jadi di sini aku melihat memang kamu lagi fokus di situ, kamu lagi bersemangat banget, lagi terus berkreasi ya. Aku juga melihat memang walaupun mungkin situasinya ada yang berat-berat ya, kayak semisal harus sabar untuk hasilnya gitu ya. Ada juga ada apa ya, kadang-kadang mungkin ketika kamu memutuskan untuk memilih pekerjaan ini, apakah kamu sebelumnya punya pilihan yang lain gitu ya, walaupun ini mungkin hal yang kamu sukain, tapi mungkin kamu ada rasa ketakutan juga gitu ya, ketakutan di dalam kepala kamu bisa jadi ya, apakah saya sudah memilih yang tepat gitu ya. Dan juga memang ada sih situasi stagnan mungkin dari kamu diminta sabar untuk hasilnya itu ya, karena di sini kamu memang sangat bersemangat ya dalam pekerjaan, dalam karir kamu ya, lagi seneng banget kayak ketemu yang cocok banget sama kamu. Tapi di sini juga kamu berharap banget hasilnya bakal bagus, bakal besar ya, dan kamu udah nentu ini, misalnya bulan ini aku harus dapat gitu ya, atau bulan depan aku harus bisa segini nih, harus bisa sukses nih, hasilnya harus segini nih gitu. Dan ketika kamu terlalu yakin seperti itu,
Terlalu berharap seperti itu, ketika semuanya masih ditunda, kamu diminta sabar, kamu kecewa berat dan kamu kayak stagnan. Jadi sebenarnya yang bikin kamu stuck itu adalah pikiranmu sendiri, karena kamu yang terlalu berkeinginan terhadap sesuatu, terus keinginan itu belum kamu dapetin, kamu langsung down gitu loh. Dan pikiran kamu itu yang bikin kamu kecewa sebenarnya. Ya, pada dasarnya semua bukan berarti nggak dikasih ke kamu, bukan berarti kamu tidak diberikan kesuksesan atau apa yang kamu inginkan, bukan. Bisa saja ditunda memang, atau bisa saja ada yang lain yang lebih baik yang akan diberikan kepada kamu. Ya, makanya selalu saya jelasin ya, makanya kerja tuh kayak orang yang gak usah banyak mikir ya. Kalau kamu suka mengerjakannya, kalau kamu bahagia bekerja di situ, ya nikmati gitu loh. Karena orang sebenarnya kalau bekerja di suatu tempat yang dia sukain, menurut aku seperti orang nggak kerja ya. Karena dia suka gitu loh, ya dia suka gitu loh. Jadi bekerja itu seperti nggak ada rasa kerja gitu, tapi kamu lagi kayak melakukan hobi kamu aja gitu. Dan untuk hasilnya kamu tuh diminta untuk ikhlas dan bersabar gitu loh. Seperti mungkin berpikir bahwa aku udah senang mengerjakan ini ya, aku senang kalau ini bisa jadi besar, aku pengen orang tahu tentang keahlian aku gitu ya, apa yang kamu bisa lakukan di situ, di bisnis itu ya. Jadi di sini kamu totalitas gitu, tanpa memikirkan hasil. Untuk hasil dan kesuksesannya kamu pasrahkan sama Tuhan. Ibaratnya kalau orang udah hobi melakukan sesuatu, senang melakukan sesuatu, sebenarnya hasil tuh bonus loh gitu loh. Seperti bonus sebenarnya. Dan ketika kamu bisa berpikir seperti itu, ya bonus itu akan mengejar-ngejar kamu gitu loh. Jadi akan terus datang ke kamu karena kamu nggak mikirin dia gitu loh. Ya, nggak mikirin berat dia gitu. Gitu sih ya yang aku lihat dari situasi ini. Jadi seandainya memang mungkin kamu juga jangan terlalu diporsir, mungkin kamu juga perlu untuk istirahat dan berpikir gitu ya, karena sepertinya kamu terlalu menggebu-gebu gitu ya. Apa ya, sometimes kalau kita udah kecewa gitu, kita menginginkan sesuatu terus belum dapet tuh kan kita kecewa, akhirnya kayak males deh jadinya semuanya gitu. Jadi buat memang ini, kalau kamu suka dengan ini ya buat memang kamu suka dengan itu, melakukannya pekerjaan itu gitu loh. Jangan mikirin hasilnya gimana. Itu bikin kamu berat ketika kamu gak dapet. Pikiran kamu jadi menutup ide-ide kamu, menutup pemikiran bagusnya kamu gitu-gitu, menutup rezeki juga ya, karena kan kita menggenggam keinginan. Orang yang menggenggam kan sulit untuk menerima, tapi kalau kita bisa lepas, ikhlas sama Tuhan dan semesta, justru semuanya akan datang untuk kita gitu. Hal-hal baik akan gampang masuk ke diri kita ya, energi baik gitu, energi kita enak gitu ya. So itu untuk karir keuangannya gitu. Jadi pastinya hasilnya akan datang untuk kamu, hasilnya akan bagus untuk kamu. Cuman kamu diminta untuk sabar, karena nggak semua hal yang dikerjakan langsung ada hasilnya tuh enggak gitu. Pastinya ada apa ya, naik turun dulu gitu ya. Maksudnya di awal pastinya nggak langsung buka kafe nih langsung ramai, nggak juga dong. Pastinya kan kita akan merintis dari bawah, dan orang yang bisa bersabar itu akan bisa mempertahankan ya, bisa mempertahankan daripada orang yang tiba-tiba langsung sukses instan ya. Biasanya juga turunnya instan gitu loh. Makanya karena dia nggak punya cara untuk mempertahankan. Tapi kalau orang udah sabar dikit sedikit justru dia akan bisa mempertahankannya gitu ya. So kita akan lihat untuk percintaannya ya, file 1 di bulan November tahun 2020 ya. So tadi kita sih sudah lihat ya, apakah ada seseorang yang kamu yakini sebagai seseorang yang akan kamu pilih ya. Apakah kamu punya 2 pilihan yang akhirnya kamu akan di bulan November kamu akan menentukan mana nih yang akan kamu seriusin atau fokusin ya. So kita akan lihat untuk percintaannya yang memilih file 1 di bulan November tahun 2020. So
Page of Pentacles, the Star, Knight of Cups, Five of Cups. So, ya di sini aku bisa melihat bahwa ada momen dimana kamu akhirnya menemukan orang yang terbaik untuk kamu, ya. Itu berasal dari hati kamu sendiri, ya. Kamu meyakini kamu seperti orang yang merubah arah dari kamu biasanya sebelumnya, dan kamu mengarah kepada orang yang mungkin menurut kamu lebih tepat ini, ya. Sebenarnya bukan orang yang kamu sangka-sangka, ya, gitu loh. Dan akhirnya kamu akan datang ke dia dan menawarkan cinta, ya. Seperti nyambung ya sama yang tadi di kehidupannya. Ada situasi di mana kamu siap untuk menawarkan hubungan atau cintamu kepada seseorang, ya, atau kamu sudah siap karena kamu sudah tahu bahwa dia yang terbaik untuk kamu, gitu. Bahwa kamu sudah tahu bahwa kamu akan memilih dia, kamu memang sukanya dengan dia, gitu ya. Tapi juga ada sebagian dari kamu yang ngerasa bahwa sedang berada dalam hubungan yang lagi gak bagus, yang tidak membahagiakan, yang sering menyakiti, hubungannya on off, gitu ya. Mungkin berada dalam hubungan cinta segitiga, apakah pasanganmu ada pasangan juga, gitu ya. Jadinya dia gak bisa totalitas sama kamu, jadinya situasinya gak membahagiakan untuk kamu. Kayak kamu tuh ngerasa sedih, ingin pergi, ya. Percintaan itu seperti apa ya, nggak total gitu untuk kamu. Mungkin kamu berharap untuk bisa reconciliation dengan seseorang dari masa lalu, ya, karena di sini juga ada kenangan, ya. Kenangan kamu seperti belum bisa melupakan orang dari masa lalu kamu, ya, seperti itu. So kita akan lihat dari Romance Angels. Trust, calling in your soulmate, chemistry. So jadi memang ada sebagian dari kamu memang yang merasa sudah bertemu dengan mungkin seseorang yang soulmate atau yang tepat untuk kamu, ya. Makanya tadi kamu mungkin sempat menjalani hubungan atau kamu punya banyak pilihan dan akhirnya kamu memutuskan untuk memilih salah satunya karena kamu sudah siap untuk melangkah ke hubungan yang bisa serius dengan dia. Kamu yakin dia orangnya. Ada juga tapi yang itu tadi, ya, yang merasa bahwa mungkin untuk yang single, ya, yang tadi. Karena kalau yang berpasangan di sini aku lihat apakah kamu punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan, ya. Karena di sini kamu susah banget sih mau ngelepasin dia, ya. Ada chemistry yang sangat kuat di antara kalian. Tapi juga kamu tuh nggak percaya gitu loh. Kamu ada krisis kepercayaan sama dia, orang dari masa lalu ini, ya, yang mungkin sulit untuk kamu lepaskan. Tapi aku melihat di bulan November kamu akan tetap mencoba untuk melepaskan dia, ya, karena di sini juga aku ngeliat kamu akan lebih fokus atau jalan sama teman-teman kamu, gitu ya. Nggak mencoba mungkin mencari pengalihan, ya, atau nggak mau terlalu mikirin dia berat banget, gitu ya. Jadi kamu mencari pengalihan atau memang di sini hubungannya di antara kalian tuh sudah final, ya. Apakah pasangan kamu memang akhirnya memilih untuk
berpisah dari kamu dan akhirnya bersama kehidupan dia yang memang karena dia sudah punya pasangan gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi ada yang merasakan kekecewaan ini, ada yang merasakan kesedihan, kesendirian dan kesepian gitu ya. Dan akhirnya bersama teman, tapi kamu jelas punya teman-teman yang bisa selalu bersama kamu ya, yang bisa kamu panggil mereka untuk menemani kamu ya, gitu. So itu sih dari percintaannya. So, aku akan lihat pesan semestanya untuk file 1 ya. Pesan semesta untuk file 1. By the book. To be fair. Extending careful. Okay. So di sini aku melihat apapun yang sedang terjadi sama kamu, apa dari karir, keuangan ya, semuanya aku merasa sebenarnya kamu lagi didampingi atau lagi dibantu sama Tuhan dan semesta, lagi diberkati banget. Jadi setiap apa yang terjadi sama kamu saat ini adalah cara Tuhan untuk menggembleng kamu menuju kesuksesannya kamu. Jadi jangan mudah menyerah ya, karena kamu didukung di sini gitu. Dan mungkin untuk percintaan, apakah kamu memang akhirnya bisa berubah arah gitu ya, tadinya kamu bersama seseorang tapi lalu kamu memilih orang yang lain gitu ya. Karena ada situasi dimana kamu merubah diri kamu sadar bahwa yang terbaik adalah seseorang yang lain gitu ya, bukan yang sedang bersama kamu saat ini gitu. Ya mungkin ini sudah waktunya kamu bersikap adil sama diri kamu. Mungkin kamu harus bisa membagi waktu, kapan kamu harus kerja, kapan kamu harus istirahat ya, kapan kamu bisa menikmati kehidupan, gak kerja terus ya, kapan juga kamu mulai memikirkan cinta gitu ya. So jadi itu sih yang aku lihat. Yang pasti apapun yang sedang terjadi sama kamu di bulan November, aku merasa kamu sedang didampingi gitu. Dan ini mungkin adalah momen yang penting untuk kehidupan kamu seterusnya gitu ya. Ada pelajarannya di sini gitu ya. So itu ya PL1. Semoga ini bermanfaat ya untuk kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye. Kita lanjut ke PL kedua ya. So, di pile kedua ini ada kartu Queen of Wands. Ya. Taruh sini. So, kebaikan apa sih yang akan terjadi untuk yang memilih pile kedua di bulan November tahun 2020 ya. Oke, kita akan shuffle kartunya. Kita akan lihat dari kehidupannya dulu ya, di bulan November tahun 2020. Setelah itu karir, keuangan, baru juga cintanya ya. So untuk cinta kamu bisa sih nyambung antara single dan perpasangannya. Kamu bisa sesuaikan dengan situasi kamu. Oke. Kartu Two of Cups. Wow.
Nine of Cups, Queen of One. Oh, Queen of One, Queen of One. Wow, ada yang sudah bisa mandiri nih. Oh, mandiri. Ada yang sudah bisa mandiri, atau memegang kendali atas kehidupannya sendiri, sudah bisa mengarahkan diri sendiri untuk ke arah yang lebih baik ya. Sudah menemukan situasi atau mungkin karir pekerjaan atau cinta yang tepat untuk dirinya sendiri ya. Menurut aku sih seperti orang yang sudah stabil ya, stabil. Queen of One tuh stabil, penuh pesona, dia juga sukses ya, dia juga tidak bergantung pada orang lain ya, gitu. So aku lihat di sini sepertinya ya akan ada seseorang yang datang ke kamu dan menawarkan cintanya ya. Ada kartu bisa jadi jadian. Ya, apakah kamu yang akan ngajak jadian seseorang yang akan menyatakan cinta, bisa juga. Yang pasti, siapapun yang datang, misalnya orang yang datang ke kamu atau kamu yang datang ke orang, pasti kalian akan jadian karena ada kartu Two of Cups di sini. Ya, ada kartu penyatuan dua hati gitu, ya. So, kita akan lihat dari karir keuangannya dulu ya. Untuk yang memilih pile kedua. Di bulan November tahun 2020, karir keuangan kebaikan apa yang akan terjadi. Oh, life experience. Okay. Apa nih? Sepertinya kamu apakah kamu sebelumnya kaku terhadap suatu situasi? Apakah kamu kurang fleksibel sebelumnya ya? Apakah kamu jadinya tersiksa di tempat kerja kamu karena kamu nggak bisa berbaur, karena kamu ngerasa kamu bisa sendiri, padahal sementara teman-teman kamu ada kelompoknya, ada apa bersama teman-teman gitu, dan kamu sendirian gitu. Dan kamu kadang-kadang mungkin merasa kalau mereka tuh membicarakan kamu tentang hal yang buruk gitu ya. Aku merasa nih di sini mungkin sudah, dan ini sebenarnya menjadi bikin kamu cukup tersiksa ya. Ada kartu life experience. Kamu merasa nggak nyaman di tempat kerja kamu, jadinya ngerasa nggak enak karena kamu ngerasa sendirian. Kamu juga mungkin pikiran kamu, jangan-jangan mereka ngomongin gue gitu-gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Sebenarnya kalau kamu bisa untuk menerima situasi ya, berbaur dengan yang lain, aku rasa ini akan jadi kerjasama yang bagus ya. Akan juga bikin kamu nyaman di pekerjaan kamu gitu loh ya. So jadi mungkin sudah waktunya kamu untuk lebih bisa menerima orang lain atau pendapat orang lain. Jangan kaku gitu ya. Memang kamu bisa sendiri sih, memang kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan karena berdasarkan kerja keras kamu sendiri, memang bisa. Tapi bagaimanapun sometimes tetap ya ada andil dari orang lain gitu loh ya, pasti ada gitu loh, karena setiap manusia pasti butuh orang lain gitu. Jadi jangan terlalu kaku, cobalah untuk berbaur gitu ya. So aku pengen lihat lagi sih untuk karir keuangannya untuk yang memilih file kedua ya. Oh, kartu ini keluar lagi tadi sudah di file ke-1. Oke. Ya, ada perubahan yang harus kamu ambil di sini, atau
kalau seandainya kamu sekarang sedang stagnan dalam pekerjaan kamu, sedang ada situasi yang berat, apakah ada sesuatu penghasilan yang berkurang segala macam, atau situasi lagi penjualan menurun gitu ya, atau situasinya lagi berat lah ya, sepertinya di sini akan ada kabar baik yang datang tentang perubahan ya, atau kamu akan bisa keluar dari masa-masa sulit itu. Jadi akan ada perubahan yang terjadi yang membawa kepada kebaikan untuk bisnis atau pekerjaan kamu ini ya. Dan di sini ketika mungkin kamu mengalami perubahan ini, kamu akan lebih nyaman ya, kamu mungkin lebih bisa enjoy dengan pekerjaan, bisa lebih nyaman, atau mungkin kamu juga akan lebih membaur dengan yang lain sehingga akhirnya kamu bisa nyaman di dalam pekerjaan kamu ya. Di sini dikatakan bahwa hal baik yang kamu lakukan akan kembali kepada kamu ya, seperti juga mungkin hal buruk yang kamu lakukan juga akan kembali kepada kamu gitu. Jadi mungkin dengan bisa berbaur dengan yang lain, kamu bisa bersikap baik atau berbuat baik juga kepada orang lain ya. Aku merasa kamu kedepannya akan lebih nyaman lagi. Dan kalau seandainya kamu sedang mengalami kesulitan dalam bisnis atau pekerjaan kamu di bulan November, aku rasa kamu akan bisa keluar dari masa sulit itu, kamu akan bisa mulai jalan lagi, permasalahan akan segera berakhir ya gitu. So sepertinya ada situasi jalan-jalan juga di sini. Apakah kamu punya pekerjaan yang mengharuskan kamu keliling Indonesia, keliling dunia kah gitu? Kayaknya sih di sini akan mulai ada kamu mulai keluar kota lagi atau keluar negeri gitu ya. So mulai jalan lagi gitu, pekerjaannya mulai oke lagi gitu ya, mulai hasilnya pastinya kalau semuanya mulai bagus, akhirnya hasilnya juga akan bagus kan gitu, meningkat ya. So itu untuk karir keuangannya di bulan November tahun 2020. Kita akan lihat untuk percintaannya ya. Kita akan lihat di bulan November tahun 2020. Judgment, the Hermit, the Star, so ada seseorang yang akan datang ya, seperti yang aku bilang tadi, atau kamu yang akan datang kepada seseorang untuk menyatakan cinta, atau memang ada seseorang yang akan datang, karena di sini bisa jadi kamu belum siap banget untuk menjalin hubungan karena kamu masih fokus dengan diri sendiri. Kamu masih ada yang masih pengen sendiri, tapi ada juga yang memang siap untuk jadian dengan seseorang ya. Ada yang sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya ya, Judgment dan the Hermit. Apakah kamu sedang ada permasalahan dalam diri ya, emosionalnya kamu gitu, yang sedang kamu selesaikan di dalam diri ya. Semisal kamu ada masalah gitu ya, kamu lebih melihat ke dalam diri kamu, gimana sih cara menyelesaikannya gitu ya. Kamu tidak menyalahkan keluar, tapi lebih ke dalam diri ya. Ya itu mungkin cara berpikir kamu yang baru di bulan November, karena memang kamu mengalami perubahan itu ya. Di sini ada yang memang siap untuk melangkah ke hubungan dengan seseorang atau kayak jadian gitu ya. Memang udah siap, memang mungkin udah saling naksir ya. Tapi ada juga yang berada dalam hubungan cinta yang mendua ya, apa cinta segitiga. Apakah kamu punya dua pilihan atau kamu berada dalam situasi cinta segitiga bersama seseorang ya. So itu sih yang aku lihat. Menurut aku untuk yang mungkin sedang mengalami cinta segitiga, sepertinya akan memilih kayak berat untuk kayak pengen sendiri ya, mungkin merasa hubungannya on off ya, dia datang dan pergi sesuka hati. Sepertinya kamu akan memilih untuk benar-benar sendiri di sini ya gitu ya. So kita akan lihat dari Romance Angels untuk percintaannya.
children, but ya ada yang memang situasinya sulit karena mungkin kalau memang ada yang mengalami cinta segitiga ya. Di sini ada situasi anak yang mempengaruhi hubungan percintaan kalian. Ya, apakah aku sih nggak mau ya bahas kayak gini nih terlalu jauh ya. Apakah yang pasti ada situasi anak yang mempengaruhi hubungan ya. Gitu. Dan untuk yang mungkin tadi yang sempet akhirnya mau jadian dengan seseorang, apakah ada juga yang mantan yang datang lagi ke dalam hidupmu ya, karena ada kartu give your relationship a chance, seseorang dari masa lalu datang lagi ke hidup kamu ya, terhubung lagi, memperbaiki lagi hubungan kalian berdua gitu ya. Apakah ini ada hubungannya dengan kartu menawarkan cinta lagi gitu ya, atau memang ini nggak selalu orang masa lalu ya, ada juga orang baru kok di antara kalian yang datang ya, nggak semuanya orang masa lalu ya, kayak terhubung lagi, saling menggoda lagi gitu ya. Itu sih, ada yang balikan, ada yang memang ketemu orang baru, ada yang memang lagi mengalami situasi cinta yang sulit karena ya ada situasi anak yang mempengaruhi hubungan dalam hubungan cinta segitiga ya. So kita akan lihat untuk pesan semestanya file kedua ya. Apakah nanti ada saran gitu ya. So setelah ini ya, setelah upload yang ini aku juga akan upload video tentang percintaannya nanti di bulan November ya, jangan lupa ditonton. Siapa tahu ada pesannya untuk kamu di sana ya. Chaos in conflict, here and now, the tribe. Bagi kamu dalam percintaan yang sedang menjalani mungkin situasi perceraian di pengadilan ya, sepertinya ada situasi anak yang akan mempengaruhi hubungan kalian berdua, atau kalau kalian bisa jadi juga balikan ya karena anak-anak gitu ya. Di sini juga ada situasi yang konflik dalam diri kamu ya. Kalau memang kamu perlu untuk sendiri ya nggak apa-apa sih, sendiri dulu, karena sometimes kalau ketika kita sendiri kita banyak menyelesaikan banyak hal loh di dalam diri kita gitu ya. Sendiri itu bukanlah hal yang buruk gitu loh. Sometimes dalam kesendirian kita tuh banyak menyelesaikan ya permasalahan emosional di dalam diri kita ya, egonya kita gitu. So ada yang memang siap, memang bisa jadi untuk kamu yang balikan atau jadian dengan seseorang yang atau apakah itu kembali dari masa lalu atau memang orang baru, sepertinya ini memang seseorang yang bisa jadi ya orang yang tepat untuk kamu. Memang ini sudah waktunya gitu untuk ketemu dengan soulmate atau jodoh gitu, atau cinta sejati gitu ya. So itu sih untuk kamu yang memilih file 2 ya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, oke?